Random Talk sore ini kita akan ngomongin soal buku. Ya, untuk mengisi libur kalian, untuk mengisi waktu luang kalian, gak ada salahnya dong buat membaca buku lagi. Ya, tapi bukan buku pelajaran, tapi buku yang bisa menghibur. Oke. Kali ini kita akan ngomongin soal 2 buku. Buku yang pertama adalah buku favorit saya sejak SMA sampai sekarang, yaitu The Alchemist, The Secret of the Immortal Nicholas Flamel. Jadi buku ini tuh saya baca pertama kali waktu tahun 2009 atau 2010 gitu. Waktu nemu di perpustakaan SMA tercinta, SMA Al-Mutakin. Dulu saya baca yang versi bahasa Indonesianya, dan waktu itu ternyata tahu bahwa buku ini adalah buku seri yang totalnya ada 6. Dan ini adalah seri pertamanya. Jadi buku ini tuh nyeritain tentang petualangan Nicholas Flamel dan Perenelle Flamel atau Nicholas Fleming, Perenelle Fleming, yang katanya mereka itu bisa hidup abadi karena memiliki ramuan dari kodeks atau buku dari Abraham Sang Magus. Nah, cuman ceritanya di sini mereka tuh kodeksnya ada yang sobekan kodeksnya itu ada yang nyuri sehingga mereka nggak bisa bikin ramuannya. Kalau misalkan mereka tidak berhasil mendapatkan lagi sobekan kodeksnya, mereka akan meninggal dalam jangka waktu 7 hari. Nah, kemudian di buku ini juga diceritakan bahwa tidak semua orang itu penyihir, tapi juga ada alkemis, ada warlock, ada sorceress, ada witch, ada apalagi ya, pokoknya istilah-istilah yang kalau di bahasa Indonesia kan itu sebenarnya diterjemahkan hampir semuanya memiliki arti penyihir, tetapi dengan istilah yang berbeda-beda gitu. Kenapa saya sangat merekomendasikan buku ini tuh kalian baca waktu libur, karena ini buku ini tuh sangat menghibur. Oke. Di sini petualangan itu sebenarnya fokus sama Sophie Newman dan Josh Newman yang merupakan saudara kembar, dan ternyata tahu-tahu mereka adalah orang yang memiliki aura paling langka di dunia, dimana Josh punya aura emas yang wangi jeruk, dan juga Sophie punya aura perak yang wangi vanila kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau dulu saya bacanya minjem di perpus, akhirnya sekarang sudah bekerja, sudah bermodal, beli bukunya sendiri. Nah, tapi kalau dulu saya baca versi bahasa Indonesianya, sekarang saya baca versi bahasa Inggris. Dan ini adalah saya baca keempat kalinya kalau nggak salah. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris, dan sekarang saya baca lagi yang versi bahasa Inggrisnya. Kalau dibanding sama versi bahasa Indonesianya dulu, ini kayaknya lebih tipis deh. Karena yang versi bahasa Indonesia itu jauh lebih tebal. Tapi kalau saya pribadi lebih senang baca yang versi Inggris karena bahasanya lebih asli aja gitu, kayak penggambarannya tuh lebih jelas. Nah, kemudian buku ini juga sudah termasuk buku langka. Saya aja ini mau nyari yang asli udah susah, ini aja bajakan gitu. Jujurly ya, ini buku udah bajakan karena yang aslinya tuh udah susah banget. Dan bahkan kalau nggak salah ini tuh udah nggak terbit lagi. Tapi PDF-nya masih banyak bertebaran. Itu pun harus beli di Shopee gitu. Ini adalah buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua yang saya akan rekomendasikan untuk kalian baca. Tapi kayaknya buku ini nggak akan cocok juga buat anak-anak. Buku ini akan sangat cocok untuk orang dewasa. Buku favorit saya sepanjang masa kayaknya, karena saya udah baca buku ini sampai gak tahu 6, gak tahu 7, gak tahu 8 kali. Judulnya adalah Selasa Bersama Mori, yang ditulis sama Mitch Albom. Jadi Selasa Bersama Mori ini menceritakan tentang seorang profesor bernama Mori Schwartz yang dia didiagnosa suatu penyakit yang namanya ALS atau Lou Gehrig kalau nggak salah. Dia itu senang banget nari, tapi akhirnya suatu hari dia divonis dia nggak akan bisa nari lagi selamanya karena mengalami yang namanya pelemahan otot-otot gitu. Nah, kenapa ini judulnya Selasa Bersama Mori? Karena salah satu murid Mori akhirnya ketemu lagi sama Mori, dan Mori itu minta muridnya supaya kamu kuliah lagi sama saya, tapi nggak ada kurikulumnya itu kehidupan kita. Terus diskusinya juga diskusi tentang kehidupan, dan pelajaran-pelajaran yang diambil itu banyak banget. Buku ini benar-benar mengajarkan tentang cara kita supaya konten sama hidup kita, cara kita untuk menghargai setiap detik yang ada di hidup kita. Bahkan sejak saya baca pertama kali sampai sekarang saya baca, pemikiran saya tuh terus berubah mengikuti situasi dan pengalaman yang saya alami. Saya baca buku ini pertama kali pada tahun 2020 waktu lagi pandemi ya. Karena saya tidak terlalu suka main game waktu itu dan juga bosan, akhirnya saya mencoba kembali membaca buku. Dimulai dengan buku ini yang direkomendasikan sama teman saya yang sesama Arasian. Nah, kenapa buku ini sangat bagus buat dibaca?
karena buku ini mengakui perasaan-perasaan kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buku ini tuh memberikan gambaran bahwa hidup kita tuh berharga banget tau. Jadi tolong jangan buang-buang waktu untuk ngelakuin hal-hal yang gak perlu gitu. Manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya. Kayak kalau kamu ingin melakukan sesuatu ya lakukanlah gitu. Jangan sampai nanti kamu menyesal gara-gara kamu gak ngelakuin itu gitu. Bahkan sekelas Profesor Maurice Watts sekalipun, dia berprinsip bahwa memiliki anak adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga. Di saat sekarang lagi rame-ramenya orang-orang ngomongin soal child free, yang mana mereka menolak untuk punya anak kan, jelas gitu. Tapi di Mori ini bilang bahwa pengalaman memiliki punya anak itu adalah pengalaman yang paling berharga yang dia punya dalam hidup. Jadi Selasa bersama Mori itu setiap hari Selasa muridnya kuliah sama Mori, ngobrol-ngobrol, diskusi, nanti sama muridnya dicatat dan akhirnya dibukukan. Jadi ini adalah tesis terakhir Profesor Maurice Watts yang ditulis sama muridnya, karena dia tuh ngelakuin kuliah ini sampai meninggal gitu selama beberapa bulan, dan itu tuh keren banget. Bener-bener belajar, saya tuh bener-bener belajar untuk yang udah mah udah, ayolah kita apa sih namanya, menyongsong hari yang baru kayak gitu. Jadi ya udah, kalau kamu kesel terima aja bahwa kamu itu kesel, setelah itu ikhlaskan gitu, jangan disimpan terus-terusan karena itu nggak baik, itu bakal jadi racun buat kamu, kayak gitulah intinya ya. Itu mungkin Random Talk sore ini, terima kasih.